Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rizky Mifsi Ramadini, Magister Sains, sebagai pembimbing berjalannya presentasi dan para audien yang hadir pada Zoom hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Amelia sebagai moderator, dan ada Esther menjadi notulen, dan ada pembaca materi adalah Kemal, Siva, Sakila, Atika, dan Esther. Kami di sini untuk mempresentasikan mengenai praktikum Anfisma Anatomi Fisiologi Anatomi Hewan Mencit. Izinkan kelompok kami memulai presentasi. Silakan pemateri untuk menjelaskan apa yang ingin kalian jelaskan. Baik, yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama ada mahasiswa dapat melatih keterampilan dasar bedah anatomi hewan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal dan mempelajari struktur anatomi internal mencit. Dasar teorinya, mencit atau mus musculus merupakan hewan mamalia yang banyak digunakan sebagai hewan model dalam bidang biologi dan ilmu kesehatan karena memiliki kemiripan anatomi dan fisiologi dengan manusia. Siklus hidup singkat serta mudah dipelihara. Anatomi mencit tersusun atas kepala, leher, badan, rongga torak dan abdomen, serta ekor. Rongga toraks berisi jantung dan paru-paru, sedangkan rongga abdomen mengandung organ pencernaan dan ekskresi seperti hati, lambung, usus, ginjal, dan limpa. Struktur organ mencit secara umum menyerupai manusia meskipun berbeda ukuran dan proporsi. Selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya yaitu Kemal. Fisiologi mencit mencakup fungsi sistem organ dalam menjaga keseimbangan tubuh, homeostasis. Sistem pernapasan berperan dalam pertukaran gas. Sistem peredaran darah mengedarkan oksigen dan nutrisi. Sistem pencernaan menyerap zat gizi. Ginjal mengatur cairan dan membuang sisa metabolisme, serta sistem saraf mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Mencit digunakan sebagai model studi anatomi dan fisiologi karena kesamaan struktur dan fungsi organ dengan manusia, sehingga hasil pengamatan dapat menjadi dasar pemahaman fungsi organ dan mekanisme penyakit. Praktikum anatomi mencit bertujuan membantu mahasiswa memahami hubungan struktur dan fungsi organ melalui pengamatan langsung serta meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam mempelajari anatomi dan fisiologi manusia. Nah, alat bahannya yaitu yang pertama ada minor sack, kedua ada papan styrofoam, tiga ada jarum peniti, terus kain lap atau tisu, selanjutnya ada kapas, toples, alat tulis, kaca arloji, switch 1 cc, bisturi, dan APD. Di bahannya ada mencit, kloroform, ether, dan diazepam injeksi. Pada rekan Prosedur saya, Siva dipersilakan. Prosedurnya yang pertama menyiapkan alat bedah berupa gunting, pinset, skalpel, papan bedah, sarung tangan, kapas, alkohol 70%, dan lain-lain. Yang kedua, hewan uji berupa mencit diambil dan diamati kondisi fisiknya dalam keadaan sehat, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Yang ketiga, mencit diberi anestesi hingga hewan tidak merespon rangsangan. Yang keempat, setelah teranestesi, mencit diposisikan terlentang di atas papan bedah. Keempat kaki difiksasi menggunakan jarum agar tubuh mencit tidak bergerak saat pembedahan dilakukan. Yang kelima, sayatan dilakukan secara hati-hati
pada bagian kulit abdomen menggunakan gunting atau skalpel. Setelah itu, kulit terbuka, lapisan otot juga disayat perlahan hingga rongga perut dapat terlihat. Selanjutnya, organ-organ dalam seperti hati, lambung, usus, ginjal, jantung, dan paru-paru diamati secara langsung. Yang ketujuh, organ diambil menggunakan pinset untuk mengamati dan organ yang sudah diambil dipindahkan di atas kaca arloji. Yang terakhir, susun organ di atas styrofoam lalu diberi label nama bagian organ-organ tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Shakila. Selanjutnya, hasil pengamatan organ internal mencit. Yang pertama itu ada jantung, merupakan organ berotot yang terletak di antara paru-paru dalam rongga toraks dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung mencit memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel, dengan ventrikel kiri berdinding lebih tebal karena berperan memompa darah ke sirkulasi sistemik. Ukurannya relatif kecil, berbentuk kerucut, berwarna merah gelap, dan memiliki denyut jantung yang sangat cepat sesuai dengan metabolisme tubuh mencit yang tinggi. Yang kedua, itu paru-paru, merupakan organ respirasi berpasangan di rongga toraks yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru kanan terdiri dari 4 lobus, paru-paru kiri hanya 1 lobus. Jaringannya elastis, berwarna merah muda, dan bertekstur spons karena tersusun dari bronkus, bronchioles, dan alveolus yang dikelilingi kapiler darah sehingga mendukung proses respirasi yang cepat sesuai metabolisme mencit yang tinggi. Yang ketiga, lambung merupakan organ pencernaan berbentuk kantung di rongga abdomen yang berfungsi mencerna makanan serta mekanik dan kimiawi. Lambung ini terdiri atas bagian non-glandular dan glandular yang dipisahkan oleh limiting reticle serta berperan mengaduk makanan dan menghasilkan asam serta enzim pencernaan sebelum menuju usus. Yang keempat, itu ada hati, merupakan organ besar berwarna merah kecoklatan yang terletak di rongga abdomen dan berfungsi dalam metabolisme, detoksifikasi, serta produksi empedu. Hati ini tersusun atas beberapa lobus dan berperan penting dalam penyimpanan nutrien serta pengaturan zat hasil metabolisme tubuh. Lanjut, selanjutnya ginjal merupakan organ berpasangan berbentuk kacang di rongga abdomen yang berfungsi menyaring darah dan berbentuk urin. Ginjal tersusun atas korteks dan medula dengan nefron sebagai unit fungsional untuk menjaga keseimbangan cairan dan zat sisa metabolisme. Yang keenam ada sistem reproduksi, terdiri atas organ jantan dan betina yang berfungsi dalam pembentukan gamet dan proses reproduksi. Pada jantan meliputi testis, epididymis, vas deferens, dan penis, sedangkan pada betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus bertanduk 2, dan vagina dengan struktur yang mendukung fertilisasi dan perkembangan embrio. Yang ketujuh, usus besar, merupakan bagian akhir saluran pencernaan yang berfungsi menyerap air dan elektrolit serta membentuk feses. Organ ini terdiri atas septum, kolon, dan rektum dengan dinding lebih usus halus. Terus yang kedelapan ada usus kecil, merupakan organ pencernaan panjang dan berkelok yang berfungsi sebagai tempat utama pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi. Usus ini terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum dengan dinding berlipat dan villi untuk memperluas permukaan absorpsi. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya yaitu Atika. Pembahasan. Praktikum bedah mencit bertujuan untuk memahami teknik dasar pembedahan hewan laboratorium, mengenali struktur serta fungsi organ internal mencit, dan melatih keterampilan mahasiswa dalam menangani hewan uji sesuai prinsip keselamatan kerja dan etika. Prosedur dimulai dengan anestesi menggunakan kloroform, ether, dan injeksi diazepam hingga mencit tidak merespon rangsangan.
Dilanjutkan dengan fiksasi tubuh agar pembedahan dapat dilakukan dengan aman dan stabil. Slide selanjutnya. Sayatan dilakukan secara hati-hati pada bagian abdomen untuk membuka rongga tubuh tanpa merusak organ. Organ internal yang diamati meliputi hati, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, usus halus, usus besar, dan kantung kemih. Masing-masing dengan fungsi fisiologis penting seperti metabolisme, pencernaan, pernapasan, sirkulasi darah, ekskresi, dan penyerapan nutrisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Esther. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Praktikum bedah anatomi mencit muskulus menunjukkan bahwa mencit memiliki sistem organ internal yang kompleks dan saling berhubungan. Organ-organ utama dapat diamati secara langsung dan memiliki kesamaan struktur serta fungsi dengan manusia. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami hubungan struktur dan fungsi organ serta melatih keterampilan dasar pembedahan dan observasi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan dari audien ada yang mau menanggapi. Boleh Kak Alvia Josephine? Oke, terima kasih. Izin bertanya, saya Afia Josephine dari kelompok 4. Kenapa sih kalau semisalkan bedah mencit itu di bedahnya itu mulai dari perut, nggak dari dada aja? Udah itu aja, Kak. Perlu diulangin nggak, Kak? Boleh Kak, pelan-pelan. Kenapa kalau bedah mencit itu dimulainya dari perut? Kenapa nggak dari dada aja? Oke, baik. Mohon tunggu sebentar Kak ya. Oke. Izin menjawab ya Kak Alfia. Untuk pertanyaannya tadi, mengapa pembedahan mencit dimulai dari bagian perut, kenapa nggak dari dada aja? Itu karena secara anatomi dan teknis, bagian ini merupakan area yang paling aman dan mudah diakses untuk diseksi, mengingat dinding perut mencit relatif tipis, lunak, dan tidak dilindungi oleh struktur tulang, sehingga sayatan dapat dilakukan dengan lebih terkontrol dan risiko kerusakan organ vital menjadi lebih kecil. Selain itu, rongga abdomen berisi banyak organ utama seperti hati, lambung, usus, ginjal, limpa, dan organ reproduksi, sehingga membuka bagian ini terlebih dahulu memungkinkan pengamatan susunan, berbentuk, dan hubungan antar organ secara sistematis dan utuh sebelum pembedahan dilanjutkan ke bagian lain. Apakah sudah cukup, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin penanya selanjutnya ada dari Kak Fajar Amelia ya. Kak, boleh untuk pertanyaannya? Baik Kak, perkenalkan saya Fajar Amalia dari kelompok 3. Saya ingin menanya, kenapa sih paru-paru mencit terlihat mengempis setelah rongga dada dibuka? Apa mau diulangin? Boleh Kak diulangin aja Kak? Mengapa paru-paru mencit terlihat mengempis setelah rongga dada dibuka? Baik, mau tunggu sebentar kayak untuk hasil jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan Amel. Paru-paru mencit terlihat mengempis setelah rongga dada dibuka karena hilangnya tekanan negatif di dalam rongga toraks, sehingga paru-paru tidak dapat mengembang seperti saat proses pernapasan normal. Apakah sudah cukup, Kak? Atau ingin ditambahkan jawabannya? Baik Kak, sudah cukup. Terima kasih ya.
Maaf, sebelumnya sudah 2 orang yang ini ya bertanya. Apa 1 orang lagi nih? 1 orang lagi aja. Waktu masih ada sih. Boleh, Kak Neti? Baik, Kak, perkenalkan nama saya Neti. Saya izin bertanya ya, Kak. Dalam penggunaan mencit sebagai hewan model, sistem atau organ apa yang paling menentukan keakurat hasil penelitian dan apa keterbatasan utamanya? Apakah perlu diulangi, Kak? Boleh, Kak, pelan-pelan tapi ya. Oke. Dalam penggunaan mencit sebagai hewan model, sistem atau organ apa yang paling menentukan keakurat hasil penelitian dan apa keterbatasan utamanya, Kak? Oke, baik. Mohon tunggu sebentar ya, Kak Neti. Baik, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Neti ya. Yang tadi sistem atau organ apa yang paling menentukan keakuratan hasil penelitian ya. Iya, Pak, benar. Yang mungkin dari sistem fisiologinya, Kak, yaitu dari organ targetnya ya, penelitian kita itu mungkin dari paru-paru, sebagai penelitian kayak pernafasan, terus kayak ada jantung, pembuluh darah sebagai kardiovaskular, dan juga ada hati dan ginjal. Itu untuk metabolisme dan toksitasi obat gitu, Kak. Bagaimana, Kak, untuk jawabannya? Baik, Kak, sudah jelas. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Baik. Maaf, tadi Kak Neti kelompok berapa ya? Saya dari kelompok 8, Kak. Kelompok 8. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mengingat waktu tinggal sedikit lagi, mungkin kami cukupkan ya. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan yang lain, ya mohon dimaafkan lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.